Jadi tak sia-sia badan sehat, jiwa sehat, hanya itu yang kami mau. Hidup kekal penuh Jamila, Dek, Iya, Bang. tolong ambilkan jaket abang di kamar, Dek. Ya, sebentar ya, Bang. Ini jaketnya, Bang. Abang yakin mau pergi kerja hari ini? Ya mau bagaimana lagi, Dek? Kita kan juga lagi butuh uang sekarang. Tapi kan hari ini abang lagi kurang enak badan, Bang. Ya, abang tahu itu. Paling juga nanti siang. Abang udah pulang kok. Tapi, Bang, Bang jangan pergi ya. Lagi pula, sebenarnya aku pengen ajak abang ngobrol. Ada yang mau ngobrol apa emangnya? Boleh aku tanya sesuatu sama abang? Mau tanya apa, Dek? Sebenarnya, adek sudah lama sekali penasaran dengan isi dari peti besi yang abang simpan. Kenapa aku nggak boleh tahu isunya, Bang? Dek, sudah abang katakan, jangan pernah sekali-kali ada untuk membuka peti besi itu. Apapun yang adik mau, apapun yang adik inginkan, akan abang turuti, Dek. Tapi kalau untuk urusan peti besi itu, jangan pernah ada sekali-kali untuk membukanya, mengerti? Tapi kenapa, Bang? Kan ya abang sendiri yang pernah bilang sudah gak ada rahasia lagi di antara kita berdua, Bang. Iya, abang tahu itu, Dek. Tapi kalau untuk urusan ini, tidak. Ya, kenapa? Kenapa enggak, Bang? Jangan-jangan abang ingat sesuatu yang berbahaya ya? Dek, adik bicara apa sih? Kenapa adik sangat ingin tahu isi peti besi itu? Di dalamnya hanya ada jalan hidupku, Dek. Ya jalan hidup apa yang abang simpan di dalam peti besi, Bang? Adek juga kan mau tahu. Ya jalan hidup yang aku Ya pilih. jalan hidup macam apa, Bang? Jalan hidup yang aku pilih untuk membebaskanmu, Dek. Abang, Dek, ketika adik masih ada di komplek pelacur Kamalatan itu, aku membebaskanmu karena aku tukar. Aku bersumpah kepada Madim, Dek, agar dia mau membantuku. Kalau bukan karena bantuan dari Madim, mungkin sekarang kita tidak akan bisa bertemu, Dek. Bang ini ngomong apa sih, Bang? Gak ngerti, aku gak paham. Coba abang jelasin. Baik, akan abang jelaskan semua. Tapi abang mau adik jadi satu hal dengan abang. Apapun yang terjadi, ketika adik sudah tahu isi peti besi itu, jangan pernah hati untuk meninggalkan abang. Janji, Bang. Aku gak akan ninggalin abang. Mau jadi apapun, mau kerja apapun, ada bakal setia mendampingin abang. Abang juga, Bang.
Jadi sebenarnya deh, isi dari peti besi itu ya, ada benar. Aku menyimpan sesuatu yang berbahaya di sana deh. Di dalamnya ada senjata-senjata yang aku simpan. Di dalamnya ada sebuah pistol, 2 buah granat, dan juga sekantong peluru deh. Dan juga ada bendera paguyuban di dalamnya. Apa arti dari semua ini, Bang? Dek, abang bergabung dengan paguyuban, dan karena paguyuban kau bisa bebas. Ya, Dek. tapi kenapa harus pakai pistol dan granat, Bang? Ya itu hanya untuk jaga-jaga saja, hanya untuk nakut-nakuti saja, Dek. Nakuti kata Abang. Bukannya kita ingin dengan damai ya, Bang? Abang juga ingin deh kita hidup dengan damai. Abang juga mau kita hidup sederhana deh. Abang juga ingin kita pulang, kita kembali ke desa, kemudian aku menjadi petani, kau mengantarkan makan siang untukku, dan kita melihat anak-anak kita bermain di sawah. Aku juga ingin deh kita hidup seperti itu. Tapi itu hanya khayalan kita deh. Itu hanya khayalan kita. Mungkin memang sudah nasib kita seperti ini. Jadi lebih baik kita jalani saja. Lebih baik kita lakukan saja deh. Dan aku juga sudah capek. Aku juga sudah muak. Hampir setiap hari aku harus siap dipanggil maling dan melakukan tugas-tugas yang dia perintah. Padahal sudah 3 tahun aku keluar dari penjara. Dan aku juga sudah bertekad menjadi orang yang baik-baik. Aku bertemu dengan Baca. Bahkan aku bertemu dengan kau tanpa pernah kuduga. Walaupun aku akui, kalau bukan karena bantuan dari Baca, kalau bukan karena bantuan dari si maling itu, mungkin sekarang kita tidak akan bisa bertemu. Aku udah capek deh hidup seperti ini. Aku juga udah muak deh. Aku juga udah bosan. Ya, paham. Ngerti perasaan Abang. Bosan, jenuh, itu hal yang biasa. Sepertinya kebahagiaan yang akan kita rasakan memang harus diikuti oleh perjuangan yang berat. Tapi kalau Abang bicara tentang bosan, tentang jenuh, adik rasa semua orang pasti pernah merasakan hal itu, Bang. Tapi Bang, hal itu nggak penting buat sekarang. Hal yang paling penting buat sekarang adalah gimana kita besarin anak kita supaya jadi anak yang pintar, yang soleh. Sudahlah. Kata-kata seperti itu sering kita dengar dari kakek, nenek, dan orang tua kita. Selalu diulang-ulang. Ingin memiliki anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang soleh. Dan ujung-ujungnya kita juga begitu kan berharap kepada anak kita. Pasti, Bang. Pasti. Semua orang tua pasti berharap hidup anaknya itu bahagia, Bang. Gak ada orang tua yang berharap hidup anaknya sengsara, Bang. Gak ada, Bang. Gak ada. Tapi abang khawatir deh. Abang juga takut. Apakah dengan kondisi abang yang seperti ini? Apakah dengan kondisi abang yang terikat pada paguyuban? Abang bisa bahagiakan anak kita? Apakah bisa deh? Apakah abang bisa bahagiakanmu deh? Ya, aku paham. Ini juga gak yakin, Bang. Kita sudah terlanjur terbawa arus oleh mereka. Hal seperti ini sudah tidak bisa kita sesali lagi. Kita cuma bisa terima ini sebagai suatu kenyataan yang pahit. Hanya kepahitan deh yang kita rasakan. Hanya terus-terusan pahit deh.
manisnya hidup. Hanya sempat aku jilat, dek. Ya hanya sempat aku Sudah jilat. lah bang, aku juga capek sama seperti abang. Tapi aku bisa apa bang? Aku bisa apa? Aku cuma bisa sabar. Gak ada yang lain. Bayangkan, kalau aku gak akan selamatkan dari tempat maksiat itu dengan bantuan barang jahat atau kalau ilmunya. Bayangkan kalau kita gak ada di sana, bang. Saat ini kita masih berjalan-jalan kita masing-masing, tapi abang lihat kan sekarang kita telah dipertemukan kembali oleh Tuhan. Kita dipersatukan kembali olehnya, bang. Sudahlah, dek. Jangan kau ceritakan lagi tentang masalah itu. Dan sebenarnya juga masalah itu ingin aku kubur jauh-jauh, dek. Mana bisa, bang? Kenapa nggak bisa? Mana bisa masalah begitu aja. Untuk sekarang, tindakan apa yang mau abang ambil? Apa maksud adek? Adik, bukannya dari tadi kita tengah bicara tentang tindakan apa yang mau abang ambilkan untuk melarikan diri dari bosan dan jenuh yang selama ini abang rasain. Ya, ya benar. Aku juga sudah muak jika harus mencari uang dengan cara mencuri dan merampok seperti ini, dek. Awalnya aku memang kagum kepada mereka. Tapi lama-kelamaan aku juga sudah muak, dek. Pekerjaan macam apa yang aku lakukan ini, dek? Perjuangan macam apa ini? Assalamualaikum. Junet. Jun. Ya, waalaikumsalam. Barjak, ada apa ya? Mungkin kau datang kemari. Bang Barja udah lama kan kelihatan. Apa kabar, bang? Kabar saya alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah. Kalau kabarnya Kang Junet gimana? Bang Junet sebenarnya hari ini lagi kurang enak badan, bang. Oh ya? Iya. Jadi begini Jun. Kedatangan aku kemari, aku membawakan tugas dari Malik untuk kau. Dek, aku ingin bicara tak mata dulu bekerja. Kalau gitu aku masuk dulu ya, bang. Ya. Silahkan duduk dulu, Jal. Baik Jun. Ya, ini. Sebenarnya ada tugas apa dari Malik? Tugas ini Jun yang berkaitan dengan pabrik gula. Pabrik gula. Ya, pabrik gula. Dulu kau pernah kan kerja di pabrik gula tersebut? Dan cuma kau yang tahu situasinya. Dan gimana? Percaya oleh kau untuk memimpin tugas yang ini. Ya, tapi ya. Itu sudah lama sekali ya. Dan untuk sekarang ini, aku benar-benar merasa kurang enak badan ya. Kau berani menolak? Bukan begitu maksudku. Aku tidak menolak. Ingat, target dalam perjuangan ini harus kita penuhi. Jika tidak, perjuangan perang sapi tak akan terwujud. Iya, aku tahu itu ya. Aku mengerti. Tapi aku ingin tanya satu hal dulu kepadamu. Banyak apa nih? Apa kau yakin, Ja? Apa kau benar-benar percaya bahwa perjuangan Sabil kita ini akan benar-benar terwujud, Ja? Kau masih ragu padaku? Bukan begitu, Ja. Aku tidak meragukanmu. Tapi aku hanya berpikir. Kau tahu kan tentang orang yang mencetus perang Sabil ini? Maling sering menyebutnya sang mata air sang pencetus perang Sabil, Ja. Tapi pada kenyataannya sang mata air itu telah lama mati, Ja. Jun, pencetus boleh mati, perintis boleh terkubur, tapi pewarisnya harus mati, Jun.
buktikan kepada mereka bahwa kita ini adalah para pewaris perjuangan Sabil. Kau bisa katakan kepada mereka bahwa kita ini adalah para pewaris perjuangan Sabil yang tak akan pernah usai. Kau tentu masih ingat kan peristiwa Serang Pelacu Kamaladen ketika aku dan saudara-saudara kita itu bergabung dalam pasukan Loyer dan kau ada di dalamnya sebagai saksi mata. Kau saksikan kita beraksi dalam satu kali gebrak para bajingan musuh itu. Kita juga terlebih kedua yang gebuk itu. Dialah yang tergesa-gesa dan aku bakar secara masyarakat itu dan aku puas. Aku puas. Berjuang di jalan Sabil. Senjata di tangan pandang ke depan tapi sama dengan Sudahlah kau. Hentikan. Jangan kau ceritakan lagi tentang peristiwa itu, Jam. Kau memang banyak berjasa padaku. Aku akui itu, Jam. Jun, aku ini sengaja ceritakan peristiwa itu supaya kau sadar, Jun. Kita ini para pewaris perjuangan Sabil termasuk kau. Tapi, Jam, ada perasaan berdosa yang aku rasakan. Ada perasaan bersalah dalam hati kecilku, Jam. Apakah hanya untuk membebaskan seorang pelacur dari seorang gembong? Lantas kita harus membakar seluruh sarang pelacur itu. Tidak, Jam. Di sana juga banyak orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak ada urusannya dengan urusan pribadiku, dan mereka semua ikut terbakar, Jam. Mereka semua ikut terbakar oleh ulahmu dan oleh ulah pasukanmu, Jam. Ini tadinya aku itu tidak bermaksud untuk membakar tempat itu, tapi backingan Afrek itu menguatkan aku sampai panas darahku dan akhirnya aku bakar tempat itu. Tapi saudara itu, mengapa kita berbicara seperti ini? Padahal kita ini kan harus menyelesaikan tugas kita. Ayo berkemas, biarkan ojekmu itu nganggur untuk beberapa hari. Bagaimana? Bagaimana kau ini mundur saja, Jam? Mundur? Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa mundur, Jun. Karena kau itu sudah dibayar. Kalau kau mengatakannya di depan Malik, kau tahu kan apa akibatnya? Aku sudah capek, Jam. Aku sudah muak mengikuti kata Malik. 15 tahun, Jam. 15 tahun aku mendekam di penjara. Dan aku hanya ingin kembali ke desa, menjadi petani, hanya itu. Aku hanya ingin kembali menjadi orang baik-baik, Jam. Walaupun aku tidak pernah tahu apakah orang-orang di desa masih mau menerima orang pembunuh. Ya, kau tahu kan? Ketika aku bertemu dengan kau, ketika aku menumpang mobil tangki yang kau bawa, dan kita menjadi akrab di sana, Jam. Kemudian kau membawa aku ke komplek pelacur Kamaladen itu, dan semua niatku berubah di sana. Jun, kalau kau tidak ragu-ragu, mengapa ini mau berubah? Ngapa? Karena pada awalnya niatku hanya ingin membebaskan Jamila. Itu, Jam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Jamila sudah menjadi milik orang lain. Tapi ketika di tempat itu, kami dipertemukan Tuhan, Jam. Dan aku hanya ingin menyambung kisah cinta kami kembali. Dan kau bersedia akan membantuku. Jun, bantuanku ini sudah kurasakan sekarang. Lantas, kau enak saja mengatakan mundur dari paguyuban yang telah mengulurkan tangan, yang mengulurkan tangannya mengambil Jamila itu. Ingat, Jun, tanpa bantuan paguyuban, kau tak akan bisa miliki Jamila. Kalaupun bisa, yang lebih dulu maya dan nyawamu, kau paham itu? Ya, karena aku tidak pernah tahu, Jam, bahwa paguyuban yang mengulurkan tangannya kepadaku harus aku balas dengan perbuatan membunuh, perbuatan keji di kemudian hari. Untuk melebujun, lebih baik kita pergi secepatnya. Urusan kau mengundurkan diri bukan urusanku. Aku tak mau bertahan di sini. Tidak baik, tidak bagus.
Aku akan memaksamu. Yalah ya. Lebih baik kita hentikan pertengkaran kita ini. Sebutkan saja senjatamu itu. Baiklah. Akan aku turuti perkataan Malik ini. Tapi ingat ya, sampaikan kepada dia bahwa ini adalah tugas terakhir untuk mengerti. Aku mengerti, Jun. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Loh, Bang, mau kemana? Gila, aku dan Barja mendapatkan tugas dulu. Jadi mungkin aku akan pulang cukup lama. Aku titip anak kita dulu ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati ya, Bang. Jaga anak kita ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Ayo, Jun. Ayo kita pergi, Jun. Ini capek, Kang. Udah muak. Mau sampai kapan kita ini harus terus-terusan hidup dengan kondisi dan keadaannya seperti ini? Tak ada perasaan tentram dan tak ada perasaan damai. Padahal tentram dan damai itu penting. Penting. Itu hanya menurutmu. Kalau aku tidak. Karena mau tertera bagaimana hidup kita lalu dijegal sama orang. Dan aku sudah melakukan apa yang kau mau, apa yang kau minta. Tapi semuanya itu hanya sia-sia. Itu karena kau yang tidak sabaran. Kau itu terlalu ambisius. Selalu ngambil jalan pintas dalam segala hal. Umi, jaga bicaramu. Nanti aku sukses. Kau juga akan menikmatinya. Kau juga akan memujiku. Sudah aku bilang kalau kau sudah tidak betah dengan, silakan tinggalkan aku. Tapi ingat, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah, aku ini mau kemana? Aku bisa kemana? Anak tak punya. Dan semua saudaraku pun sudah pada menjauh. Ya kalau kau sudah tahu begitu, kenapa kau selalu ingin minta tentram lah, minta damai lah? Aku bosan itu begini terus-terusan begini itu kenapa? Tapi aku ini seorang anak. Aku juga ingin. Aku juga ingin. Kau itu sudah berkali-kali hamil tapi tetap saja keguguran. Dan aku itu tidak tahu. Aku tidak tahu itu kenapa. Karena kita yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Kita tidak bisa. Kita ini hanya menetap di satu tempat tinggal saja. Tidak. Tidak bisa. Karena perjuanganku harus menuntut pindah tempat. Karena kalau tidak, mereka sudah lama akan menangkapku. Apa kau lupa? Karena akulah yang menyalakan api sabit di para anggota paguyuban itu. Aku tahu semua itu. Aku paham semua perkataanmu. Tapi kenapa orang seperti Bagja, orang seperti Junet, mereka bisa saja menetap di satu tempat tinggal? Itu karena mereka adalah mata dan telingaku. Mereka untuk jangkau di dunia yang ramai. Kau tenang sajalah. Mereka tidak akan dicurigai.
Yang penting adalah istri-istri mereka selalu menjaga rahasia suaminya. Padahal dulu kalian suka bertengkar, berbantahan seperti ini. Kau tentu ingat saat kau mencalonkan diri menjadi kepala desa. Saat itu penduduk tidak banyak. Karena mereka semua tahu kau itu adalah putra seorang kiai. Kamu sekali-kali memimpin sebuah pesantren. Saat itu kita pikir yakin akan menang. Bahkan diluluhkan oleh Karang Joko. Tapi aku diisukan macam-macam oleh mereka. Mencekik. Itu telah membungkam oleh mereka. Dan mereka apa? Mereka diam. Mereka telah menipu aku, Mi. Dan akhirnya aku kalah. Aku mundur. Tapi setelah itu kau itu menjadi pengurus koperasi desa. Karena kau itu dapat kembali ke masyarakat untuk mengurus koperasi. Kau itu punya pengaruh. Tapi aku disuka macam-macam oleh mereka. Aku menyalahgunakan jabatan aku. Aku memakan uang kas lah. Padahal kau tahu kan, bahwa aksi kepala desa Bajingan itulah yang mengambilnya. Dan untuk kedua kali, aku dijegal sama orang. Dan akhirnya aku dendam. Aku dendam. Sepertinya sulit sekali ya. Kita ini hidup atas sebuah kejujuran. Kejujuran itu sepertinya mahal ya. Karena itu, aku harus menghentikan aksi kepala desa Bajingan. Jika mobilnya datang, aku labrak. Aku cegat mobilnya, lalu aku bakar dan aku buang ke jurang. Aku puas. Aku puas karena si Bajingan itu telah mati. Baik, kau sadar, Malin. Setelah kejadian itu, hidup kita ini menjadi tambah menderita. Kita ini buronan. Buronan yang tinggal buronan. Yang penting, habis sambil terus kita perjuangkan. Kita sudah punya pengikut, pasukan khusus, orang-orang setia, mau apa lagi. Tapi hati ini tidak bisa dibohongi. Simpan saja hati yang tak bisa dibohongi itu. Kita ganti dengan kebencian. Kau saja menghargai wanita dan ayahmu itu masih hidup. Sudahlah. Ayahmu itu terlalu baik buat kita. Jangan kau sebut lagi. Biarlah kita sendiri yang pilih jalan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Alif. Alif, assalamualaikum. Assalamualaikum, Alif. Alif. Kewe, ada apa Kewe? Kenapa sudah kembali? Maaf, Alif. Kami terpaksa pulang karena Junet ngamuk dan menyambar senjata tanpa diduga. Di mana Bagja? Bagja terluka dan disandra oleh Junet. Di mana mereka sekarang? Kejadiannya di sekitar hutan Harga Gowong. Nanti mereka lari untuk menyelamatkan diri. Tenaga bobok. Mereka akan mengulang kelakuan gundul. Mahasiswa frustasi
yang pernah bergabung dengan kita itu. Bangsa kita harus bersama. Baik. Oh, pengawan. Temui istrinya dan suruh bujuk istri Bunjit untuk datang ke hutan Anggamowo. Baik, Malim. Dan kau hubungi semua anggota Anggamowo untuk datang sekarang juga. Baik, Malim. Jadi, polisi hutan bisa menemui kita. Lalu, anak dan istri juga kita apakan? Kita bawa mereka serta mereka ada gunanya. Jangan pernah melibatkan mereka. Kau jangan ikut campur, Mi. Sekali lagi aku bilang, kau jangan ikut campur. Biarkan mereka menyaksikannya, paham kau? Tapi mereka tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kalian saja. Ayo, makan. Kau akan bisa Jun. Percayalah padaku. Tindakan yang kau ambil adalah suatu kesalahan besar. Aku tidak peduli, jawab. Kesalahan terbesar bukanlah tindakan ini. Tetapi bergabung dengan paguyuban, itu adalah kesalahan terbesar, jawab. Sebentar lagi pasukan Loe itu akan datang membunuh Pak ini. Jadi kau akan mati sia-sia Jun. Aku tidak peduli, jawab. Akan aku lawan mereka, selagi aku bisa melawannya. Aku terluka Jun. Apa kau tega memberikan aku sendara? Bagaimana kalau kita jadi pertolongan saja? Ya, kukatakan kepadamu, aku tidak akan lagi pernah terbujuk oleh hasutanmu itu, jawab. Jun, aku tidak membujuk dan menjebakmu. Kau itu salah paham. Aku paham, jawab. Aku paham. Ketika kau membujukku di komplek pelajar Kamalatan itu, saat aku melihat Jamila, dan ternyata itu adalah Jamila, kekasihku sewaktu di desa. Kemudian kau mengatakan padaku, kadang saja Malim bisa membantumu. Serahkan saja pada kami. Benar kan itu bicaramu? Tapi kau membutuhkan bantuanku pada saat itu. Kau jangan munafik Jun. Ya, kau benar, ja. Aku yang membutuhkan bantuanmu pada saat itu. Tapi kukira bantuan itu tulus, ja. Ternyata meminta bayaran yang tidak pernah kubayarkan sebelumnya. Dan aku harus mau dibayar, dan aku tak kuasa untuk menolaknya, ja. Kau munafik Jun. Lebih baik sadarilah sejak dini. Kalau kau itu salah langkah. Sekarang aku tidak akan pernah salah. Apabila aku tidak pernah bertemu dengan kau. Kalau kau tidak bertemu aku, kau pun tak akan bertemu dengan istrimu. Ingat itu. Ya, ya. Kau benar. Kau benar, ja. Jasamu tidak akan pernah kulupakan. Aku berterima kasih padamu. Bahkan aku ingat itu, ja. Baguslah kalau kau masih ingat. Jadi bagaimana sekarang? Apa ini bagaimana? Cara-caramu yang terus menyandra aku yang terluka tanpa belas kasihan. Bahkan kau menyiksa dia. Seorang polisi hutan yang tengah menjalankan tugasnya. Kau ikat seperti itu, kau tutup mulutnya. Ya. Lebih baik kau diam atau kau ikut tembak sekarang, ha? Tembak aku. Ayo tembak. Kenapa kau diam? Tembak aku deh. Ayo tembak. Sialan kau! Kau diam! Kau mulai
Kenapa tidak sekalian saja kau bebaskan? Kenapa? Aku ini bukan orang bodoh. Betul! Kau memang tidak bodoh. Tapi kau itu ceroboh. Apa maksud mengatakan aku diceroboh? Dia mengatakannya sebenarnya. Kau tidak bodoh, tapi kau itu ceroboh. Bos ini sialan. Apa maksud mengatakan kalau aku diceroboh? Tembak saja. Kau kira aku takut mati? Tembak saja. Perjuanganku lebih kejam daripada perjuangan sampah kalian itu. Aku ingatkan kepada kalian, sebaiknya kalian pergi. Sebentar lagi pagi. Kenapa emangnya? Ada 5 orang polisi yang akan menggantikan shiftku. Mereka akan menemukan korban tembakan dan melaporkannya pada yang berwajib. Bagaimanapun, 2 moncong pistol kalian tidak akan mampu melawan polisi yang bersenjata. Kau dengar tuh? Lebih baik sadarilah sejak kini. Sudah, akhir saja dengan ceroboh itu. Kita kembali ke tugas. Omongannya itu banyak benar itu. Percayalah. Ya, aku tidak akan pernah mendengarkan omongan dia. Ingat itu. Tapi telingamu tidak tuli kan? Hei! Kau terkepung Junet! Menyerahlah! Hah? Suara lain. Syukurlah bantuan datang. Bantuan! Bagaimana? Apa kau harus tobat sekarang? Tidak ya. Tobatku ini hanya kepada Tuhan. Hei, jawablah! Jika tidak ada yang menjawab, maka aku sergap dan kau mati! Hei, jawablah. Apa kau menyerah? Aku tidak akan menyerah. Baiklah! Kau tahu siapa yang aku bawa? Lihat baik-baik di jendela! Sialan! Ayo lanjut. Dia menyandra istriku. Anjing kau! Bangsat! Kau kira aku dapat itulah hingga malam untuk siapa? Untuk anak dan istriku! Karena aku sangat menyayangi anak dan istriku. Sebaiknya kalian pergi, atau kalian akan mati sia-sia di sini. Lebih baik kau diam saja. Atau kau dibanti sekarang. Apa? Serahkanlah saja padaku. Aku bisa meyakinkan Malik bahwa kau itu hanya hilang. Kau katakan kepadamu. Aku tidak akan pernah lagi terbujuk oleh hasutanmu itu ya. Hei, bagaimana? Aku hitung sampai 5. Jika tidak, akan aku tembak dan kau jadi bakar.
menikahi suami kita. Tapi kau itu beruntung, Mila. Kau punya anak yang sehat dan cerdik. Iya, Umi. Tapi namanya bukan main. Tapi lah, apa kau itu pernah bertengkar dengan suamimu? Bertengkar. Rasanya semua orang yang rumah tangga itu pasti pernah bertengkar, Umi. Hanya saja pertengkaran kami berdua ini agak lain. Ini menyangkut kerjaan yang dilakukan oleh suamiku yang maha besar. Ketika aku membangunnya sia-sia simpan selama ini. Suamimu itu benar, Jamila. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap menjalani kehidupannya seperti ini. Oh benar, Umi. Kita berdua tidak berdaya. Hanya bisa berdoa. Semoga saja penderitaan ini tidak berakhir. Ila! Jamila! Ila! Selamat. Apa kau terluka, Ila? Ila! Ayo sekarang kita pergi dari sini, Ila. Ayo! Bagaimana kau bisa masuk kembali? Di depannya jadi tergonjal. Gojal, dia telah pergi sekarang. Apa mati? Iya, dan dia yang telah membunuh Barca. Gimana kamu bisa selamat, Bang? Polisi Sultan yang bantu untuk melarikan diri dari tempat itu, Ila. Tunggu sebentar, Gren. Sekarang bagaimana dengan keadaan polisi hutan itu? Dia telah pergi sekarang. Apa bunuh juga? Tidak, Ila. Dia aku bebaskan. Bagus. Gimana kalau dia malah Ila, melakukan? Ila, tenang, Ila. Dia tidak akan mungkin melaporkan, kecuali dia mengkhianatiku, Ila. Dia itu pasti akan mengkhianatimu, Junet. Apa kau lupa? Dia itu adalah seorang polisi. Sekalipun hanya polisi hutan. Tahu betul bagaimana sikap dan tanggung jawab seorang polisi. Karena dulu keluargaku juga polisi. Tapi sejak perkawinan dan Mali, dijauhi oleh seluruh keluargaku. Aku tidak peduli itu. Yang jelas, aku sudah bebas sekarang. Ila, ayo kita pergi dari sini. Bagaimana dengan kau? Apa kau ingin ikut kami juga? Tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkan Maling. Ya sudah kalau begitu. Ayo, Ila. Sebentar. Umi, aku titip Ajis dulu ya. Baiklah, Jamila. Aku akan menjaga anak satu. Cepatlah kalian pergi dari sini sebelum Maling kembali. Aku titip ya, Umi. Ayo, Ila. Aku pergi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum. Junat. 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 Di mana dia? Di mana Junat? Kenapa kau biarkan dia pergi, ha? Apa kau ingin mengkhianati suamimu? Aku akan pergi dari sini. Kamu mau pergi? Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Kenapa tidak, Maling? Bukannya kau pernah mempersilahkan aku pergi? Jadi kau mau pergi sekarang? Baiklah, pergi. Pergi. Dan tidak akan menceraikanmu. Aku tidak akan pernah minta cerai. Kira kau adalah orang yang sabar. Sabar pun ada batasnya. Mungkin segala tindakanmu itu harus berakhir karena Junet. Junet pada akhirnya akan mengambil jalan yang lurus. Tapi malah dicegah oleh Bagja dan membawanya ke jalan yang sesat.
kau memihak pada Junet? Aku tidak pernah memihaknya. Aku hanya memahaminya sebagai keluarga yang ingin ketentraman. Tidak ada ketentraman di hidup Junet. Karena dia masih ada urusan denganku. Dia telah memperlugikan anggota paguyuban. Jadi mau kau bunuh terus sampai dapatkan dia? Ya. Setelah itu, Aku bunuh dia. bagaimana dengan istri dan anaknya? Tidak ada urusan dengan mereka berdua. Tapi kalau mereka berdua menghalangi tujuanku, aku tidak akan segan-segan untuk bunuh mereka Itu berdua. bukan lagi manusia, kau sudah jadi setan, maling! Lebih baik kau pergi dari sini. Sebelum kejadian yang tidak diinginkan telah terjadi. Oke. Akhirnya kau bersiap dan pergi. Maafkan aku selalu menjadi istrimu. Aku tidak dapat memberikan apa padamu. Aku tidak pernah punya kesetiaan. Coba dirimu, Malik. Jamila! Gila! Ya, Pak. Ayo cepat Gila! Gila, ayo cepat Gila! Ayo kita pergi dari sini Gila! Tapi kita mau kemana, Bang? Gila! Aku akan menyerahkan diriku kepada polisi Gila! Gila! Niatku menjadi orang baik tetap ada. Daripada kita harus dikejar-kejar seperti ini Gila! Tapi kan itu berarti aku harus menjaga lagi, Bang. Ya setidaknya itu adalah balasan yang setimpal Cuman untukku. menurut apa? Terus aku dari mana, Bang? Anak kita di mana, Bang? Gila! Cobalah kau kembali ke desa. Bawa anak kita dan temui adikku di sana. Siapa tahu dia bisa membantumu Gila! Ya. Kau tidak bisa pergi sekarang. Maling! Bagaimana kau bisa kemari, Maling? Pulang saja, Malik. Kami berdua ingin hidup dengan damai. Ya sudah. Maling, Jamilah tidak ada urusannya dengan kita. Jika kau ingin balas dendam, balaskan dendam saja pada aku, Maling. Kalian berdua telah memperlugikan anggota paguyuban. Dan kau Junet, kau telah membuatku marah Junet. Bajingan kau Junet. Tapi sebentar, Maling. Ayo bebaskan Jamilah. Jika kau ingin balas dendam, Tidak. Bajingan kau Junet. Mila! Junet. Aku datang ke sini bukan untuk membunuhmu, Junet. Aku hanya ingin melihat kau menderita. Aku hanya ingin melihat kau kehilangan bahwa cintamu yang berharga itu telah mati. Dan sebaiknya kau menyusul. Bajingan kau! Asyalan kau Junet. Lihat anda, kau pasti akan mati, Malim. Siapa?
bisa hidup. Bangunlah. Jika kau pergi dulu, aku akan menyusulmu ini. Aku akan menyusulmu. Kita akan bertemu kembali lah. Saling kasih, saling asuh, berdoa sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia. Badan sehat, jiwa sehat, hanya itu yang tak mau. Hidup bergairah, mudah-mudahan Allah setuju. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Oke, tadi beri tepuk tangan ya sekali lagi untuk malam ini. Dengan judul naskah ada benarnya, adaptasi dari naskah Wanita yang Selamatkan karya Arthur Esnara. Oke, inilah kita sambut pemain kita. Ada Lukman sebagai Junet, ada Sabrina sebagai Jamila, ada SM Rino sebagai Amir, ada Aisyah sebagai Umi, ada Baim sebagai polisi hutan, ada Ubi sebagai Barsha, ada Didin sebagai Keweng, dengan tim manajer kita ada Faiza, asisten sutradara kita ada Cayang Nabila, pemusik ada Muhammad Titin Hanwar, dan tim kita ada Irfan dan Ipin, asisten kita